Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Putri Armita, Vika Malviro, dan Nurisa Fitri akan menjelaskan dan mempresentasikan utility dan perilaku konsumen pendekatan teori ordinal. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang kurva indifference, yang kedua garis anggaran, yang ketiga maksimasi utility untuk multi konsumsi, yang keempat akibat perubahan pendapatan dan harga, dan yang kelima efek penggantian dan efek pendapatan. Baik, di sini saya Vika Mafiro. Sebelum membahas tentang kurva indifference, akan sedikit membahas tentang teori utility ordinal. Adalah pendekatan dalam studi tentang perilaku konsumen yang tidak memerlukan ukuran bilangan untuk utility. Menurut teori ordinal, tingkat utility dalam kurva indifference tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepandaian seseorang untuk menjelaskan pendapatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kurva indifference. Pengertian dari kurva indifference sendiri yakni kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembeli barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Yang selanjutnya yakni ciri-ciri kurva indifference. Di sini saya akan membahas sedikit ciri-ciri dari kurva indifference. Yang pertama, berlereng menurun atau negatif. Kurvanya berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini karena bila jumlah suatu barang dalam suatu bundel konsumsi dikurangi, maka jumlah barang yang lain harus ditambah agar tetap dapat memperoleh tingkat daya guna total yang sama. Yang kedua, cembung ke arah titik origin atau titik nol, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang dan konsumsi barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Nah, di sini merupakan contoh kurva indifference. Terdapat tabel yang merupakan kombinasi dari dua barang, yakni apel dan jeruk, dan di sampingnya merupakan kurva indifference dari tabel tersebut. Kurva indifference menunjukkan semua kombinasi barang yang memberikan tingkat utility total yang sama bagi konsumen. Titik A sampai dengan titik D merupakan contoh dari kombinasi tersebut. Kurva indifference mempunyai slope negatif dan cembung terhadap titik nol. Semua titik kombinasi apel dan jeruk pada kurva tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Untuk mendapatkan dan untuk mempertahankan kepuasan yang sama tersebut, setiap pengurangan penggunaan apel harus menambah-nambah penggunaan jeruk. Yang kedua, yakni saya akan menjelaskan tentang garis anggaran. Pengertian kurva garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Atau dengan kata lain, garis anggaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang X dan barang Y yang dapat dibeli konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu per unit waktu. Rumus dari garis anggaran yakni I sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y, di mana I sama dengan pendapatan atau anggaran konsumen, PX harga barang X, PY harga barang Y, X adalah jumlah barang X, dan Y merupakan jumlah barang Y. Persamaan di atas dapat dirubah menjadi Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY dikali X. Contoh garis anggaran, misalkan harga jeruk adalah 100.000, apel adalah 50.000, dan anggaran pendapatan untuk kedua barang tersebut adalah 600.000 per minggu. Jika dibelanjakan seluruh anggaran untuk apel, maka akan mampu mengkonsumsi 12 apel per minggu. Sebaliknya, bila dibelanjakan untuk anggaran jeruk, maka akan dapat mengkonsumsi sebanyak 6 jeruk per minggu. Maka dari persamaan garis anggaran untuk contoh di atas adalah dengan rumus I sama dengan PX dikali X dan PY dikali Y, di mana I merupakan anggaran pendapatan untuk kedua barang tersebut, yakni 600.000, dan PY merupakan harga jeruk, yakni 100.000, dikali X
ditambah 50 yakni dari harga apel dikali Y. Dan dapat diubah menjadi Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY dikali X, di mana Y sama dengan 600.000 per 50.000 dikurangi 100.000 per 50.000 dikali X, yang akan menghasilkan Y sama dengan 12 min 2X. Nah, dari rumus sebelumnya kita akan mendapatkan tabel kombinasi dua jenis barang yang bisa diperoleh dengan anggaran yang sama. Di bawah ini terdapat tabel dengan kombinasi buah apel dan buah jeruk dengan jumlah anggaran 600.000. Sudah dijelaskan pada soal sebelumnya. Jika membelanjakan seluruh anggaran untuk apel, maka akan mampu mendapatkan 12 apel. Sebaliknya, jika dibelanjakan seluruh anggaran untuk jeruk, maka akan dapat mengkonsumsi sebanyak 6 jeruk. Pada kombinasi A terdapat 12 apel dengan jumlah anggaran 600.000 dan pada kombinasi B terdapat 10 apel, 1 jeruk dengan anggaran 600.000. Kita dapat mendapatkan 1 buah jeruk dengan cara mengurangi 2 buah jumlah apel sesuai dengan rumus sebelumnya, yakni Y sama dengan 12 min 2X, di mana Y merupakan jumlah buah jeruk dan X merupakan jumlah buah apel. Dan pada kombinasi C yakni 8 apel 2 jeruk dengan anggaran 600.000. Sampai seterusnya kita akan terus mengurangi jumlah apel 2 buah dan bisa mendapatkan 1 buah jeruk. Dan di sampingnya merupakan garis anggaran dari tabel di samping. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Anissa Putri Armita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran garis anggaran. Pergeseran garis anggaran disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama adalah perubahan harga dan yang kedua perubahan pendapatan. Jika harga turun sementara pendapatan tetap atau pendapatan naik sementara harga tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan yang menunjukkan batas daya beli konsumen meningkat. Sebaliknya, jika harga naik sementara pendapatan tetap atau pendapatan turun sementara harga tetap, maka garis anggaran bergeser ke kiri yang menunjukkan batas daya beli konsumen menurun. Pergeseran garis anggaran karena efek perubahan. Diagram ini menunjukkan jika pendapatan meningkat, berarti daya beli meningkat, sehingga kurva garis anggaran bergeser sejajar ke kanan dari BL1 menjadi BL2, yang berarti konsumen dapat menaikkan pembelian terhadap barang X dan Y secara sekaligus. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan mengalami penurunan, maka daya beli juga menurun, sehingga garis anggaran akan bergeser ke kiri menjadi BL3, yang artinya bahwa terjadi penurunan batas kemampuan membeli pada barang X dan Y. Geseran garis anggaran karena efek perubahan pendapatan. Perubahan garis anggaran juga dapat dikemukakan secara matematis. Pada contoh sebelumnya, fungsi garis anggaran adalah Y sama dengan 12 min 2X, maka setelah ada perubahan adalah sebagai berikut. Harga jeruk berubah dari 100.000 menjadi 50.000, sementara pendapatan tetap Y sama dengan I per PY min PX per PYX. Y sama dengan 600.000 per 50.000 kurangi 50.000 per 50.000 X. Pendapatan meningkat dari 600.000 menjadi 1 juta, sementara harga tetap yaitu Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY X. Y sama dengan 1 juta per 50.000 dikurangi 100.000 per 50.000 X. Y sama dengan 20 min 2X. Estimasi utility dalam multikonsumsi. Garis singgung pada kurva indiferensi menunjukkan derajat pergantian konsumsi antara dua barang konsumsi tersebut. Titik keseimbangan di mana konsumen memperoleh kepuasan daya guna total maksimum adalah pada titik singgung antara garis kendala anggaran dengan kurva indiferensi tertinggi yang dapat dicapai. Untuk menentukannya ada 2 cara yang bisa dilakukan. Pertama, dengan melihat tabel di kurva indiferen dan tabel di garis anggaran di atas.
Dapat diketahui bahwa kombinasi apel dan jeruk yang memiliki jumlah yang sama antara kedua tabel tersebut adalah 6 apel dan 3 jeruk. Artinya, kombinasi ini memiliki tingkat kepuasan yang sama dengan kombinasi yang lain dan dapat dijangkau oleh anggaran yang dimiliki oleh konsumen, yakni 600.000. Untuk cara yang kedua, yakni dengan melihat kurva sebagaimana kurva berikut. Kurva di atas dapat diketahui bahwa kurva indiferen berpotongan dengan garis anggaran PL pada titik DC. Itu artinya bahwa utility maksimal yang diperoleh konsumen berada pada kombinasi 6 apel dan 3 jeruk. Titik tersebut merupakan kombinasi di mana konsumen bisa mendapatkan utility yang sama dengan kombinasi yang lain, tetapi dapat dijangkau dengan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Jika konsumen memilih kombinasi yang lain pada kurva indiferen, maka pilihan tersebut tidak dapat dijangkau dengan garis anggaran yang artinya konsumen tidak dapat membelinya. Begitu juga jika konsumen memilih kombinasi yang lain pada garis anggaran, maka pilihan tersebut tidak dapat memberikan utility maksimal sebagaimana kombinasi pada titik DC. Oleh karena itu, konsumen mutlak harus memilih kombinasi pada titik DC untuk memaksimalkan utility yang diperoleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nurisa Fitri. Selanjutnya, akibat perubahan pendapatan dan harga. Pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Gambar bisa dilihat di samping. Pergeseran garis anggaran A1 ke A2 menunjukkan naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. ICC yang merupakan tempat titik-titik keseimbangan sebagai kombinasi produk yang dikonsumsikan untuk memberikan kepuasan utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Asumsi pada kondisi ini adalah bila hanya pendapatan konsumen yang berubah, bukan oleh sebab lain. Kurva konsumsi pendapatan dibentuk dengan menghubungkan titik-titik persinggungan di mana ketiga titik tersebut merupakan kepuasan maksimal pada garis kendala anggaran masing-masing. Pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah X dan jumlah Y disebabkan oleh turunnya harga barang X. PCC merupakan kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Asumsi pada kondisi ini adalah bila hanya terjadi penurunan harga salah satu barang bukan oleh sebab lain. Oke, selanjutnya efek pergantian dan efek pendapatan. Berhubungan dengan teori nilai guna, penurunan harga akan menambah permintaan karena 1. Konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain. Efek pergantian. Yang kedua, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang. Efek pendapatan. Efek pergantian dan efek pendapatan dapat dipisahkan dengan melihat keadaan keseimbangan yang tidak dipengaruhi oleh efek pendapatan. Hal ini dibuat dengan menentukan keadaan keseimbangan di mana pendapatan real konsumen dianggap tetap. Jumlah barang yang dibeli merupakan kepuasan yang sama seperti sebelum ada perubahan harga, yaitu kepuasan yang ditunjukkan kurva U1. Garis anggaran pengeluaran A1, B1 sejajar dengan AC dan menyinggung kurva kepuasan sama U1 pada titik D. Garis A1, B1 menggambarkan gabungan barang yang dapat dibeli oleh pendapatan real yang sama besarnya setelah berlaku penurunan harga jeruk. Walau pendapatan real tetap, keseimbangan untuk mencapai kepuasan maksimum telah berpindah pada titik E ke titik D. Konsumsi jeruk bertambah sebesar dari Y ke Y2, sedang konsumsi apel berkurang. Kenaikan konsumsi jeruk ini disebabkan efek penggantian. Kenaikan konsumsi yang selebihnya sebesar Y2 ke Y1 disebabkan efek pendapatan. Pergeseran keseimbangan dari titik E ke D disebabkan efek penggantian, menambah konsumsi jeruk tetapi mengurangi konsumsi apel. Pergeseran keseimbangan selanjutnya yaitu dari titik D ke titik E1 disebabkan efek pendapatan, menambah konsumsi jeruk maupun apel. Terima kasih.